Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak Ibu, ayah dan bunda, abi dan umi yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membasahi lisan dengan memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Sepantasnya kita membasahi lisan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid, kalimat syukur. Banyak alasan, namun di antara alasan mengapa kita terus menerus membasahi lisan kita dengan kalimat syukur, karena di tengah banyaknya kelalaian yang kita lakukan, ya, di tengah banyaknya dosa yang kita lakukan, ya, kalau kita mau jujur, tidak ada hari yang kita lewati kecuali di dalamnya ada dosa yang kita lakukan. Apakah dosa besar atau dosa kecil, yang sengaja ataupun yang kita tidak sengaja, yang jelas kita banyak dosa. Ya, apatah lagi di zaman media sosial seperti ini. Sekali kita buka media sosial kita, sekali kita buka Facebook, Instagram, apalagi yang ada iklan-iklannya, terlintas hal-hal yang berbau maksiat di sana, dan itu adalah dosa. Wal'iyadzubillah, apatah lagi kalau kita menikmatinya. Belum lagi kondisi sekeliling kita, lingkungan kita, baik tempat tinggal ataupun tempat kerja, yang kadang-kadang ada sistem yang berjalan yang di situ mengundang unsur riba misalnya, atau di situ ada sistem sogok menyogok misalnya. Itu semua adalah dosa yang kita tahu bahwa itu jelas pengharamannya. Namun di tengah banyaknya kekhilafan dosa yang kita lakukan, Allah masih tetap saja memberikan nikmat. Satu nikmat saja, Pak, nikmat penglihatan. Kalau hari ini kita sakit mata, itu repot. Kita kesini tuh bakalan pakai tisu terus, ya. Atau satu telinga kita tersumbat, yang kita tidak bisa menikmati pengajian misalnya, ya. Namun alhamdulillah, nikmat indera penglihatan, pendengaran yang Allah berikan kepada kita saat ini sempurna, sangat baik. Belum lagi nikmat iman, kebahagiaan duduk dalam majelis ilmu seperti ini, ya. Belum lagi nikmat keamanan, tidak seperti saudara-saudari kita yang ada di Palestina misalnya. Maka wajar, sepantasnya, sepatutnya kita memperbanyak kalimat tahmid. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Karena nikmat yang dapat kita syukuri akan mengundang nikmat tambahan selanjutnya. Nikmat akan mengundang nikmat selanjutnya tak kala kita mampu mensyukurinya.
Kemudian kita tak lupa mengirimkan salam serta salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu, ayah dan bunda, abi dan umi yang dirahmati Allah, bagaimana kabar tak semua sehat ki? Iya. Mari kita ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu. Ya, insya Allah tidak lama. Namun sebelumnya saya mau bertanya, ya, yang tahu hari ini tanggal berapa, Pak? Berapa Sya'ban? Enggak, bukan santri. Kalau santri berapa Sya'ban? Hah? 23. Berarti sisa berapa hari lagi libur? Oh gitu. Berarti sisa berapa hari Ramadan maksudnya Ustaz bertanya ya? Kurang lebih berapa? 7. Masya Allah, 7 hari Pak Ramadan. Oleh karena itu, karena momen Ramadan sudah dekat, Ana berpikir materi yang cocok kita ulas pada kesempatan yang berbahagia kali ini, yaitu Ramadan bersama keluarga. Ustaz, kenapa bukan Ramadan bersama teman kerja? Kenapa judulnya bukan Ramadan bersama tetangga misalnya? Atau Ramadan bersama karyawan misalnya, ya. Kok kenapa Ramadan bersama keluarga? Secara umum alasannya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. At-Tahrim ayat 6. Ya. At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Iya. Jadi alasan yang melatar belakangi kenapa kita mesti berRamadan atau membahas Ramadan bersama keluarga, karena fokus perhatian agama ini terhadap seseorang dengan keluarganya, bukan dengan sekantornya, bukan dengan karyawannya. Yang paling pokok, yang paling pertama dengan keluarganya. Iya. Jadi ini dulu yang kita luruskan. Karena sebagian manusia Ramadannya fokus dengan apa? Orang lain. Fokus dengan karyawan-karyawannya, fokus dengan pegawainya. Padahal di ayat yang lain ini memperkuat alasan kita kenapa membahas Ramadan bersama keluarga. Di ayat yang lain dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 204, 214 ya. Ditulis ya santri. Ustaz ada hadiah-hadiah sebentar ya. Ya. Asy-Syu'ara ayat 214. Tadi dalil pertama At-Tahrim ayat 6. Dalil kedua Asy-Syu'ara ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, wa anzir ashirataka al-aqrabin, yang artinya berilah penyampaian, berilah nasihat, berilah perhatian
berilah peringatan kepada ashirataka al-aqrabin, kepada keluarga yang terdekatmu dulu. Jadi lagi-lagi bukan orang yang jauh dulu, Pak. Ya. Bukan tetangga dulu. Bukan sekampung dulu. Bukan sesama jamaah dulu, tetapi ashirataka al-aqrabin, keluarga yang paling dekat dulu. Dan tentu kita bukan orang-orang yang egois, yang maunya masuk surga sendiri saja, tidak. Kita mau masuk surga bersama keluarga kita. Ya. Karena ada juga orang, Masya Allah, fokus ibadah, tetapi dia tidak memperhatikan keluarganya. Ya, mohon maaf, meninggalkan keluarga untuk fokus ibadah. Sebaliknya juga ada orang, jadi ini yang mengurus diri sendiri, dia egois, dia urus diri sendiri, tapi keluarga orang lain dia tidak urus. Ada juga sibuk mengurus orang lain, lupa dirinya sendiri. Ya, ini ibarat lilin menerangi yang lain, tapi dia lambat laun akan habis. Nah, kita yang pertengahan, mengurus diri sendiri dan mengurus orang lain, mengurus diri sendiri dan mengurus keluarga. Kita enggak egois. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan kita buat program sendiri tanpa melibatkan program untuk keluarga kita. Ini kita udah buat program, saya akan khatam 5 kali misalnya, tapi kita lupa anak kita. Program anak kita apa ya? Gitu. Ya kalau yang di pondok insya Allah aman lah. Tapi kan anak kita banyak, bukan cuma yang di pondok. Baik. Ramadan bersama keluarga. Ustaz, saya tiap tahun jaga itu, Ustaz, Ramadan bersama keluarga. Saya perhatikan, saya setiap sahur makan dengan keluarga, buka dengan keluarga. Bukan itu maksudnya. Kalau Ramadan bersama keluarga dibatasi pada makna sahur dan buka, itu paling rendah. Iya. Jadi yang kita akan bahas di sini bukan maksudnya Ramadan bersama keluarga, ya kita sahur, ayo nak makan sahur. Pas buka, ayo kita buka bersama. Bukan itu. Ya. Ramadan bersama keluarga yang diharapkan adalah kita dan keluarga kita mendapatkan derajat takwa setelah keluar dari bulan Ramadan. Paham, Bu? Jadi maksudnya adalah berRamadan bersama keluarga kita, bapak dan ibu, serta anak-anak kita keluar dari bulan suci Ramadan sama-sama membawa derajat takwa. Karena itulah output dari bulan Ramadan. Itulah tujuan syariat puasa pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa, agar apa, Pak? Agar kalian sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya sekedar sahur dan buka, itu enggak ada apa-apanya. Jangan sampai kita sahur setelah itu tinggalkan keluarga. Enggak ada lagi bersama keluarga. Ya. Nanti kita ketemunya pas buka lagi. Ibunya juga begitu. Bagaimana bisa mewujudkan takwa ketika kita hanya bersama keluarga di kala sahur dan buka saja. Ini kita akan bahas.
Dan saya minta kesabaran Bapak Ibu untuk menyimak. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Pertanyaannya, kaifa yakunu Ramadan ma'al ahl atau ma'al usrah? Bagaimana makna penjelasan bersama keluarga atau berRamadan bersama keluarga? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menghabisi Ramadannya atau menghabiskan Ramadannya dengan keluarganya. Karena tidak ada qudwah yang paling bisa kita ambil teladan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi itu orang yang paling bisa diambil contoh darinya dalam urusan keluarga, dalam urusan pemerintahan, dalam urusan masyarakat, dalam urusan dakwah, dalam urusan perang, semua Nabi teladan di sana. Ya. Ada satu buku yang bagus kita baca, wallahu a'lam sudah ada terjemahannya atau belum. Bukunya berjudul Hakadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Judulnya, para santri kalau antum nanti mau cari kitabnya berjudul Hakadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Begini artinya, makna dari buku ini, begini pola hidup Nabi pada bulan Ramadan. Di situ dibahas ada 4 bab. Di antara bab yang dibahas adalah ahwalun. Jadi al-faslu as-salis, bab yang ketiga. Bab yang ketiga dalam kitab itu penulis memberi judul Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi fi Ramadan. Bagaimana cara Nabi menghabiskan Ramadannya atau mengisi Ramadannya bersama istri-istrinya atau bersama keluarganya. Nah, ini bagus. Bagaimana cara Nabi dalam melewati Ramadannya bersama keluarganya. Nah, ini kita jadikan rujukan. Ya. Ini sebenarnya pembahasannya panjang, tapi kita persingkat saja. Ya. Jadi buku rujukan kita, kitab Hakadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bab ketiga, yaitu Ahwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zaujatihi fi Ramadan. Bagaimana Nabi menghabiskan Ramadannya bersama keluarga, bersama istri-istrinya, bersama anaknya. Ini kita akan kaji. Agar supaya apa, Pak? Agar supaya Ramadan kita kali ini lebih berkesan bersama keluarga. Jangan sampai Ramadan setiap tahun kita lewati bersama keluarga, enggak ada perubahan yang drastis dalam kehidupan keluarga kita. Padahal Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan kebaikan, di mana Allah akan berikan kebaikan kepada keluarga, kepada anak keturunan kita, tak kala kita mengefektifkannya dengan amalan-amalan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau kita berbicara pembahasan ini akan mengena suami kepada istri. Bagaimana muamalahnya suami kepada istrinya pada Ramadan, dan juga istri-istri, ibu-ibu, bagaimana muamalahnya kepada anak-anak pada bulan Ramadan. Jadi keluarga ini antara suami dan istri, istri ke anak. Ini akan satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Kata Nabi kepada bapak-bapak, ya, kullukum ra'in. Setiap bapak-bapak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun
an ra'iyatihi, dan setiap bapak-bapak, ya, saya bilang bapak ini karena pembahasan yang pertama di sini adalah bapak-bapak. Dan setiap bapak-bapak, setiap kepala rumah tangga akan bertanggung jawab kepada setiap apa yang telah dia amanahkan untuk dipimpin. Ya, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Dan kata Nabi, ya, fal amir, presiden atau kepala negara atau kepala provinsi, itu huwa mas'ulun an ra'iyatihi, akan dimintai pertanggungjawaban atas masyarakat yang ia pimpin. War rajulu, dan seorang kepala rumah tangga, suami, mas'ulun, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi, kepala rumah tangga, suami, pemimpin atas apa yang ada di dalam rumahnya. Wa huwa mas'ulun ala ahli baitihi, dan dia akan ditanya tentang apa saja yang dikerjakan oleh orang yang ada di rumahnya. Kemudian kata Nabi, wal mar'atu, dan ibu-ibu, seorang istri, wal mar'atu ra'iyatun, dia pemimpin, ra'iyatul bait, pemimpin di dalam rumahnya, ba'liha wa waladiha, pemimpin di rumahnya dalam menjaga harta milik suaminya dan anak-anaknya. Jadi polanya itu suami bertanggung jawab kepada istri dan anak, istri bertanggung jawab kepada anak-anak. Ya. Jadi suami punya kewajiban bagaimana mengurus istri pada bulan Ramadan, istri punya kewajiban mengurus anak-anak pada bulan Ramadan. Ini satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Nah, nara ahwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tengok bagaimana kehidupan Nabi pada bulan Ramadan bersama keluarganya. Nabi mentazkiyah dirinya sendiri. Sebelum kita masuk bagaimana model Nabi bermuamalah dengan keluarganya pada bulan Ramadan, dalam kitab ini Nabi mentazkiyah dirinya sendiri. Yang pertama, ini penguatan saja, keyakinan bahwa Nabi adalah orang yang paling terbaik untuk kita jadikan teladan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Sungguh orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling mengenal Allah di antara kalian adalah saya. Itu yang pertama. Jadi Nabi mentazkiyah dirinya sebagai bentuk Nabi adalah qudwah terbaik untuk kita. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad alimtum, sungguh kalian telah tahu, ya, kata Nabi, sungguh kalian telah tahu, inni atqakum lillah wa asdaqukum, sungguh kalian telah tahu bahwa saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya adalah orang yang paling jujur di antara kalian. Jadi Nabi ini tanda-tanda bahwa dia adalah teladan yang terbaik. Nabi orang yang paling bertakwa di antara kita, Nabi adalah orang yang paling jujur di antara kita, dan Nabi orang yang paling mengenal Allah di antara kita. Yang terakhir dalam kitab ini dikatakan, wa khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah khairukum li ahli, orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Kemudian kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan saya ini orang yang paling bagus terhadap keluargaku. Berdasarkan hadis-hadis yang kita baca ini, maka kita yakin bahwa tidak ada lagi teladan yang terbaik melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan
bermuamalah dengan keluarganya, terkhusus pada bulan Ramadan. Pertanyaan yang kedua, kaifa ahwaluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi? Bagaimana muamalahnya Nabi bersama keluarganya pada bulan Ramadan? Yang pertama, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bit-ta'lim asy-syar'i ila ahlihi fi Ramadan. Jadi teladan kita Muhammad alaihi salatu wassalam memberikan contoh cara terbaik seseorang berRamadan bersama keluarga dengan menghidupkan pengajaran Islam di tengah keluarganya pada bulan Ramadan. Ini yang pertama, menghidupkan pengajaran atau pendidikan Islami di tengah keluarga pada bulan Ramadan. Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Dalilnya dari mana? Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in alimtu ayyi lailatin lailatul qadar?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya satu malam yang saya dapati itu adalah malam Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang saya baca pada waktu tersebut? Ya, jadi Aisyah ibu-ibu bertanya kepada suaminya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kiranya kalau ada satu malam saya yakin bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa saya baca kalau saya bertemu dengan malam itu?" Maka kata Nabi, qala Nabi menjawab, "Quli, wahai istriku, ucapkanlah, bacalah doa, Allahumma innaka 'afuun tuhibbul 'afwa fa'fu anni." Wahai istriku, bacalah doa yang artinya, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Nah, ini doa yang diajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya. Wahuna, dalam dalil ini, hadis ini, kata ulama, najidu wa na'rifu, kita dapati dan ketahui himmatul ab, semangatnya seorang suami, yaitu Nabi alaihissalam, mengajarkan ilmu kepada istrinya dengan semangat yang tinggi. Jadi ini dalil yang pertama, ketika Aisyah bertanya, kemudian Nabi ajarkan ilmu, menunjukkan bahwa ada interaksi, ya, sharing ilmu dalam bulan Ramadan. Ada aktivitas menyampaikan ilmu kepada istri pada bulan Ramadan. Dalil ini contoh-contoh pertanyaan yang kita selaku kepala rumah tangga, apa kiranya, Pak, kalau kita ditanya oleh anak-anak kita, idza sa'alaka an kaifiyati sholati tarawih, bagaimana kiranya kalau pada bulan Ramadan kita ditanya oleh anak-anak kita di rumah, Pak, bagaimana tata caranya salat tarawih itu? Bagaimana itu? Apa-apa saja yang membatalkan puasa, Pak? Kalau anak kita misalnya, ya, bertanya, sebagaimana tadi Rasulullah ditanya, istri Rasulullah juga ditanya. Kalau kita posisikan diri kita pada bulan Ramadan, anak kita bertanya, "Pak, bagaimana tata cara puasa itu? Apa saja pembatal-pembatalnya? Apa maksud dari tujuan puasa itu, Pak, Ibu?" Nah, disinilah seseorang bapak dan ibu
yang mau mensukseskan Ramadannya bersama keluarga memiliki ilmu sebelum menyambut Ramadan. Ya. Harus kita menguasai ilmu tentang puasa, menguasai ilmu tentang pembatal-pembatal puasa, ilmu tentang salat malam. Ya. Jangan sampai ada datang ke kita, Pak, tadi saya tuh mandi-mandi di kolam. Ya, tiba-tiba saya buang angin. Puasa saya batal atau tidak? Bapak bilang, oh iya ya, itu kan kalau antum buang angin dibawa terbuka, air bisa masuk. Ya. Air batal puasa anak. Kira-kira itu jawaban yang benar atau salah, Pak? Salah. Karena kita tidak punya ilmu menyambut Ramadan. Ketika anak kita bertanya, istri kita bertanya, maka kita tidak punya jawaban yang benar untuk itu. Padahal Nabi SAW mencontohkan bagaimana berRamadan bersama keluarga dengan menyampaikan ilmu-ilmu terkait Ramadan pada bulan Ramadan. Iya. Ba'duna, sebagian kita, hina qaraba Ramadan, ketika dekat Ramadan, kita hanya mengatakan kepada anak dan istri kita seperti ini. Nah, besok itu sudah Ramadan, tidak boleh makan dan minum. Kalau kita orang yang ditanya, diperdengarkan kalimat seperti itu, semangat tidak Pak berRamadan? Nah, besok Ramadan, pendeknya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yang antum kerja tahan lapar, sholat malam, zikir, mengaji banyak-banyak. Kalau anak-anak kita tanya seperti itu, dia langsung lesu menghadapi Ramadan. Tapi coba kita jelaskan kepada anak-anak kita, nah besok Ramadan, Nabi SAW mengajarkan kita untuk makan sahur, karena sahur itu berberkah. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah wahai kalian, karena pada sahur itu ada berkah. Ketika anak-anakku sahur, di situ ada keberkahan. Ya. Kemudian tak kala kita berpuasa, kita akan diberikan jalan khusus masuk ke dalam surga lewat pintu Rayyan misalnya. Ketika kita berpuasa, puasa itu menjadi tameng untuk kita dari panasnya api neraka misalnya. Ada ilmu di situ, Pak. Ada penyampaian ilmu kepada anak. Apalagi kalau kita sampaikan, nak, kalau sampai puasa tak hari ini, aku kasih ki hadiah. Ada upaya untuk menyampaikan ilmu yang membuat anak-anak itu ketika disampaikan besok Ramadan, kalau begitu saya semangat Pak, mau berpuasa besok. Saya akan bangun sahur. Kasih bangun Kak Pak Dik, mau makan sahur supaya dapat Kak berkah. Saya mau puasa supaya bisa masuk surga lewat pintu Rayyan. Tapi kalau ditanya, besok pondok pendeknya tidak boleh makan, tidak boleh minum, puasa. Kita semua puasa, tidak ada makan. Mama tidak masak. Wah, ini akan membuat kita dongkol itu. Jangankan anak-anak, orang tua saja diperdengarkan seperti itu tidak nyaman, Pak. Nah, disinilah pentingnya seseorang ya mempersiapkan ilmu kepada keluarganya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya. Kadang kalau kita suruh anak, Pak ya, ayo pergi salat tarawih. Pak, tunggu dulu, ini sedikit lagi. Ini dia sementara main game, Pak. Main game. Coba kita tanyakan, nak, ayo salat tarawih. Kalau kita ikut salat tarawih bersama imam sampai akhir, siapa yang salat tarawih bersama imam sampai akhir hatta yansarif, seperti dia salat semalam suntuk, nak. Seperti kita tidak pernah berhenti salat. Oh, begitu, Pak. Jadi waktu yang singkat itu kita salat bersama imam terhitung seperti salat sepanjang malam. Maka dia akan semangat. Beda kalau kita katakan nanti malam kita salat sama-sama, kita ikuti imam sampai selesai, tidak boleh keluar. Kalau keluar saya cambuk. Itu buat orang dongkol itu, Pak.
Tapi kalau kita sampaikan dengan ilmu, kita sampaikan dengan penjelasan, maka insya Allah itu lebih bisa membuat keluarga kita siap dalam menyambut amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Iya. Dan juga yang kedua adalah memberikan teladan kepada anak-anak kita pada bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi memberikan ilmu, yang kedua adalah memberikan teladan. Ini cara kita berRamadan bersama keluarga, memberikan teladan setelah kita berikan ilmu. Karena jangan sampai juga kita berikan ilmu tapi tidak memberikan teladan kepada keluarga kita. Iya. Sebagaimana dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah bercerita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, ketika masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, ya, ke 10 hari terakhir, kata Aisyah, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, syadda mizarahu, Nabi memperkuat ikat pinggangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Kata ulama, syadda mizarahu, memperkuat ikat pinggangnya maksudnya apa? Tarkul jima', meninggalkan hubungan biologis antara suami dan istri di 10 hari terakhir, sebagai bentuk kesungguhan mencari keberkahan pada bulan Ramadan. Karena mami pergi Ramadan ini tidak ada lagi waktu santai-santai untuk, ya, sibuk dalam urusan biologis, ya. Yang kedua, ahya lailahu, maksudnya kata ulama salatul lail, Nabi menghidupkan malamnya dengan salat lail. Ini yang ketiga. Yang ketiga yang kita garis bawahi sebagai bentuk qudwah Nabi, teladan Nabi. Selain Nabi mengajarkan ilmu, Nabi memberikan teladan. Apa itu? Aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Nabi tidak salat sendiri, Nabi tidak mengaji sendiri, tapi Nabi membangunkan keluarganya untuk keluarganya juga ikut nimbrung, sibuk dalam beribadah pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Permasalahannya di antara kita, al-mushkilah indana, ya. Kadang kita, ya, berlaku sebaliknya. Kita pada bulan Ramadan sibuk beribadah di masjid. Anak-anak kita di mana, Pak? Di rumah. Apa dikerja di rumah? Pegang HP, main game, nonton TV. Ya. Tidak ada pengajaran kepada anak-anak kita. Ya. Ia tamanna. Jadi seperti i'tikaf misalnya. I'tikaf itu apa hukumnya, Pak? Ibu, i'tikaf, berdiam diri di masjid di 10 hari terakhir, apa hukumnya? Sunnah. Sunnah. Sunnah yang ditekankan oleh Nabi. Sementara mengurus keluarga hukumnya apa? Wajib. Kita mengedepankan amalan sunnah, kemudian menomorduakan urusan yang wajib, yaitu mentarbiyah anak, menyampaikan ilmu kepada anak, menjadi qudwah untuk anak. Iya. Fenomena juga pada bulan Ramadan, seorang bapak mengharap anaknya khatam berkali-kali pada bulan Ramadan, sementara kita tidak khatam-khatam. Iya. Nah, ini perlu kita evaluasi. Mohon maaf, kadang kita itu mengharapkan anak kita itu salat tarawih, tapi bapak, ibu tidak salat tarawih. Ya. Kata ulama, yatamannawna li abna'ahu ay yahfadzal Qur'an. Contoh yang lain, banyak manusia mengharapkan anaknya menghafal Quran, sementara dia cara baca Al-Quran pun tidak benar. Ini penting kita evaluasi. Sebelum masuk Ramadan, bapak dan ibu memperbaiki bacaan Al-Quran.
supaya kita punya motivasi membaca Al-Quran di rumah sebanyak-banyaknya. Kalau bapak dan ibu menghabiskan hari-harinya dengan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah anak-anak kita pun akan ngikut. Tapi kalau kita sehari-hari menghabiskan waktu dengan nonton TikTok, anak-anak kita dekat, si bapak nonton TikTok lagi. Besok datang dekat-dekat lagi, si ibu juga nonton TikTok. Akhirnya si anak juga cari HP untuk nonton TikTok. Untung-untung kalau TikToknya ceramah-ceramah. Kalau yang joget-joget Pak, nauzubillah. Pentingnya mengisi Ramadan dengan aktivitas ilmu di dalamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak, ketika mau iktikaf, dia meminta untuk dibuatkan tenda. Jadi Nabi itu ada kebiasaannya tidak pernah mendapati Ramadan kecuali Nabi iktikaf di 10 hari terakhir. Sampai Nabi meninggal tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ada kejadian lucu. Suatu ketika Nabi ingin iktikaf dan meminta untuk dibuatkan tenda. Kemudian Nabi disiapkan tenda. Datang istri Nabi, Zainab, meminta juga untuk dibuatkan tenda, supaya Zainab juga bisa beriktikaf dan dekat dengan Nabi. Apa yang terjadi? Istri-istri Nabi juga datang minta disiapkan tenda. Jadi ramai tenda di sekitar masjid, Pak. Ada 9 tenda. Setelah Nabi salat subuh, Nabi lihat, kok banyak tenda di sini? Apa kata Nabi? Al-birru turidana? Apakah mereka ini mengharapkan kebaikan semua? Dalam hati Nabi menangkap bahwa ini adalah persaingannya sebenarnya, bukan mau serius iktikaf. Maka apa yang terjadi, Pak? Nabi memutuskan membongkar tendanya dan menyuruh istri-istrinya membongkar tendanya untuk pulang ke rumah. Pada tahun itu Nabi tidak iktikaf di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kata ulama, untuk apa? Untuk duduk bersama istri-istrinya, menyampaikan ilmu kepada istri-istrinya, mengedukasi istri-istrinya, mengedukasi keluarganya, Pak. Bahwa iktikaf tidak seperti itu, bukan persaingan. Bukan yang paling bagus tendanya, bukan yang paling bagus fasilitas iktikafnya, bukan. Nah, dari sini kita tangkap lagi bahwa Nabi menghidupkan Ramadannya dengan apa? Dengan ilmu. Bahasa kasarnya, kalau manganda tinggalkan iktikaf untuk mengajarkan keluarganya ilmu. Di antara bapak ada yang mau umrah pada bulan Ramadan? Umrah itu wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Jangan sampai kita pergi umrah, anak kita di rumah menghabiskan Ramadannya dengan hanya bermain game saja. Kita pergi umrah amalan sunnah, sementara kewajiban mentarbiyah anak dan istri di rumah kita sia-siakan. Ini keliru, Pak. Nabi tidak seperti itu. Nabi meninggalkan amalan sunnah iktikaf untuk mengerjakan urusan yang wajib. Apa itu? Mentarbiyah anak, istri, menyampaikan ilmu kepada anak, istri. Dan itulah cara terbaik untuk Ramadan kita bersama keluarga.